film akan berfokus pada seorang pria bernama Charles. Ia sudah berkeluarga dan memiliki seorang putri yang mengidap diabetes. Di pagi itu, dengan sedikit terburu-buru, Charles pun bersiap untuk berangkat bekerja dengan menaiki sebuah kereta. Namun karena terburu-buru itulah, ia sampai lupa membawa tiket dan juga dompetnya. Anehnya, tiba-tiba ada seorang wanita yang berkata bahwa ia akan membayarkan tiket Charles. Karena merasa tak enak hati, akhirnya Charles pun datang dan menghampirinya untuk berterima kasih, sekaligus berjanji akan menggantinya besok jika mereka kembali bertemu. Thank you. Well, I wouldn't want you to feel impugned. If you take the same train tomorrow. Lantas keesokan harinya, benar guys, mereka pun akhirnya bertemu kembali dan dari sinilah mereka berdua akhirnya saling mengenal. Wanita itu bernama Lucinda Harris. Ia diketahui juga sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak perempuan. Mereka pun menghabiskan waktu dengan berbincang selama perjalanan menuju ke tempat kerja. She's adorable. Yeah. Some people just don't know how to appreciate what they've got. Lantas setibanya di kantor, Charles pun mencari nama kantor tempat Lucy bekerja. Dan benar saja, ia pun menemukan nama Lucy di sana. Charles akhirnya menghubunginya dan mengajaknya untuk makan siang bersama karena kantor mereka ternyata tidak jauh dari sana. What's your husband? He golfs. He wishes. Lantas keesokan harinya, Charles pun mulai berbohong kepada Diana, istrinya, dan berkata bahwa ia akan pulang lebih malam karena ada tambahan kerjaan di kantor. Begitu juga dengan Lucy yang menghubungi Vincent, sang suami. Malam itu mereka datang ke sebuah bar dan mereka juga mulai berani menunjukkan kemesraan mereka di depan umum. Lalu tiba-tiba datanglah seorang pria teler yang mencoba mendekati Lucy. Pria tersebut mengatakan bahwa Lucy adalah wanita murahan. Charles pun merasa sakit hati dan tidak terima mendengarnya. Ia pun membogemnya, lalu mereka pun pergi dari sana. Hey, where you going? Get your hands off me. Take it easy. Mereka yang sudah mulai teler ini pun terbawa suasana dan akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke penginapan terdekat. Lantas setibanya di sana, mereka pun langsung melakukan mabar pusreng. Namun di saat sedang asik-asiknya, tiba-tiba datang seorang pria bertubuh besar karena mereka lupa ngunci pintu kamar. Charles pun dibogem oleh pria tersebut dan kemudian ia pun meminta dompet mereka berdua. Tak sampai di situ guys, nampaknya si perampok itu mulai melirik Lucy dan berniat ingin mempusrengnya. Looks kind of nice too. You nice? Lucinda. Well, let it go, please. Kemudian melihat adanya kesempatan, Charles pun berniat untuk menyerang balik. Namun pria itu ternyata punya power yang cukup besar dan dengan mudahnya ia pun bisa menumbangkan Charles. Dan lantas setelah beres dengan Charles, pria itu pun langsung mempusreng Lucy di sana. Keesokan paginya, Charles pun tersadar dan melihat Lucy yang hanya duduk terdiam. Namun apalah daya, nasi sudah menjadi nasi goreng. Charles pun meminta maaf kepada Lucy karena ia merasa tak bisa menjaganya. Charles ketika itu juga menawarkan Lucy untuk mengantarnya ke rumah sakit. Namun Lucy menolak karena ia takut jika Vincent mengetahuinya. Tak beberapa lama kemudian, Charles berniat untuk menelpon polisi. Namun Lucy melarangnya karena lagi-lagi ia takut Vincent akan mengetahuinya dan hubungan mereka jadi terbongkar. Dan pagi itu juga Lucy pun akhirnya tersadar lalu memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Keesokan harinya, Charles berangkat bekerja dengan wajah yang babak belur. Atasannya pun menanyakan keadaannya dan apa yang telah terjadi. Charles hanya mengaku bahwa dirinya tadi malam ditodong dan dipukul oleh seseorang, namun dia mengaku kalau kejadian semalam sudah ia laporkan kepada polisi, padahal sebenarnya belum. Melihat keadaan Charles, atasannya pun menyuruhnya untuk pulang dan beristirahat di rumah saja. Lantas sesampainya di rumah, Charles pun juga ditanyai hal yang sama oleh Diana, dan Charles mengaku bahwa dia semalam terlibat perkelahian dengan seorang pemuda. Lantas tak berselang lama, teleponnya pun berdering dan ternyata yang menelpon itu adalah si perampok yang kita sebut saja namanya Tony. Di saat bersamaan, istrinya pun juga mengangkat telepon dan mendengar obrolan mereka karena telepon di mereka saling terhubung. Charles menyuruh Diana untuk menutupnya dan berkata ini hanya membahas sebuah pekerjaan. Mendengar hal itu, Tony pun jadi tahu bahwa Charles tidak menceritakan kejadian semalam kepada istrinya. Dan Tony pun mulai mendesaknya untuk memberikan uang tutup mulut sebesar $20,000.
Demi menjaga rumah tangganya, Charles pun tanpa pikir panjang langsung mengiyakan. Eat alone, Charlie. Look, I don't have that kind of cash just lying around. I want 20,000 now. You hear me? Okay. Lantas keesokan harinya sebelum ia memberikan uang itu kepada Tony, Charles pergi ke kantor Lucy dan menemuinya untuk menyampaikan hal tersebut. Disitulah Charles kembali mengajak Lucy untuk melapor kepada polisi. Tapi lagi-lagi Lucy menolaknya karena jika melapor polisi maka Vincent akan mengetahuinya dan hak asuh putrinya akan dibawa oleh suaminya. Lucy lantas memberikan uang $10,000 kepada Charles dengan harapan bisa meringankan bebannya. Charles pun tentunya menolak dan di akhir perjumpaan Lucy mengatakan bahwa sebaiknya mereka tak usah berhubungan lagi. I don't think we should see each other anymore. I can't, Charles. I'm sorry. I can't. Kemudian Charles pun pergi menemui Tony di tempat yang telah disepakati. Setelah memberikan uang tersebut, Charles berharap masalah ini segera selesai. Namun selang beberapa minggu, Charles kembali mendapatkan telepon dari Tony. Dan kali ini, Charles berkata bahwa ia tidak memiliki uang lagi sepersen pun. Tapi tanpa disangka, kali ini Tony menelpon dari telepon rumah Charles. Ia pun panik dan langsung bergegas pulang. Lantas ketika tiba di rumah, ternyata Tony sedang berbincang dengan istrinya dan mengaku sebagai rekan kerja Charles. Nah, kali ini sambil mendesak keselamatan keluarganya, Tony pun meminta uang $100,000 lagi. Charles pun tidak punya pilihan lain karena khawatir dengan nasib keluarganya. Got it on yet you ready to fuck it up for just a bit of pussy? Me. I'll see you soon. Like a lovely guy? Keesokan harinya, Charles mencoba berbicara kepada pengacaranya dan menceritakan semua yang telah terjadi. Namun sang pengacara mengatakan karena kejadiannya sudah 6 minggu yang lalu, di mana mungkin beberapa saksi mata sudah lupa, jadi akan minim bukti. Sementara saat datang ke rumah Charles, dia masuk rumahnya dengan izin dari Diana dan tanpa paksaan, dan itu semua mustahil untuk menuntutnya di pengadilan kecuali jika Lucy mau menjadi saksi di hadapan polisi serta pengadilan. Charles akhirnya kembali mendatangi Lucy dan menawarkan Lucy untuk membuat laporan polisi. Namun Lucy tetap menolak dan yang lebih mengejutkan, Lucy malah mengatakan kalau minggu lalu ia baru saja melakukan aborsi. What you have done? Charles akhirnya mencoba berbicara dengan Wilson, pemilik sebuah bar. Wilson adalah seorang mantan napi dan berharap jalan keluar darinya. Setelah Charles menceritakan semua hal yang menimpanya, Wilson pun menyarankan untuk memulangkan Tony ke dunia lain, namun ia meminta bayaran $20,000. Charles pun tentunya tak keberatan, asalkan Tony tak menjadi ancaman lagi. Lalu sesampainya di tempat yang sudah disepakati dengan Tony, Wilson berbicara sambil menunjukkan kalau dia membawa senjata. Namun belum juga turun dari mobil, Wilson ini malah dijedor oleh Tony sampai tewas. I'm gonna be close to you. Don't worry about that. I got your back. Easy motherfucker. Kemudian Charles diminta membuang mobil Wilson ke sungai dan Tony menagih uang, yang mana saat itu Charles hanya membawa $20,000 untuk membayar Wilson. Kemudian di pagi harinya di kantor, Charles didatangi oleh seorang detektif yang ternyata dia adalah pamannya Wilson. Ia ternyata mengetahui kalau keponakannya itu tewas dan kini berada di sungai. Charles kemudian ditanyai apa ia memiliki senjata dan apa yang Charles lakukan semalam. Charles mengaku ia tak melakukan apa-apa, namun tiba-tiba Charles menerima panggilan dari Tony. Tony berkata bahwa saat ini dia sedang berada di apartemen Lucy. Jika dalam waktu 20 menit Charles tidak membawa sisa uangnya, maka Lucy akan dipulangkan ke dunia lain, begitu pula dengan keluarganya. Charles pun seketika panik dan langsung pergi ke bank untuk mengambil uang. Sebenarnya uang itu adalah uang simpanan untuk pengobatan putrinya. Dia pun akhirnya segera pergi menuju ke apartemen yang diberitahukan Tony. Lantas sesampainya di sana, nampak Lucy yang sedang terdesak dan Charles pun segera memberikan uangnya. Lalu beberapa saat kemudian ketika Tony pergi, Charles menanyakan keadaan Lucy. Namun Lucy malah mengusir Charles dan mengatakan kalau semua ini sudah berakhir. I paid him everything. My family's safe. Masalah Charles memang sudah berakhir, namun plot twist pada film ini baru akan dimulai. Kalian mungkin akan nebak kalau Lucy ini sekomplotan dengan Tony. Dan itu benar, tapi bagaimana cara Charles balas dendam? Dengerin ceritanya sampai habis. Adegan kemudian berpindah dan Charles mencoba menemui Lucy di kantornya.
Yang mengejutkan, ternyata Lucy Harris adalah orang lain. Dan wanita yang dikenal Charles alias Lucy palsu hanyalah karyawan kontrak. Kemudian Charles pun pergi ke apartemennya, dan sesampainya di sana ternyata apartemen itu disewakan harian. Yang sedikit membagongkan, ternyata foto Putri Lucy ini diambil dari brosur apartemen yang sama. Charles kemudian mengingat ulang pertemuan mereka di stasiun, dan pergi ke stasiun yang berada di kota lain. Lantas setelah menunggu cukup lama, benar aja guys, ia pun melihat Lucy di sana. Charles awalnya ingin menghampirinya, namun sesaat kemudian Lucy bertemu dengan seorang pria, yang mana pria itu adalah Tony, suaminya. Charles yang tidak terima dengan hal itu pun mulai mengatur sebuah rencana. Charles kemudian mendatangi penginapan yang sama di saat ia dulu dirampok. Charles lalu memesan kamar tepat di sebelah kamar yang tempo hari ia pesan. Lalu di keesokan harinya, Charles pun mengikuti Lucy bersama seorang korban barunya yang bernama Max. Lucy pun mengarahkan pria itu ke hotel yang sama, dan ternyata mereka juga sudah bekerja sama dengan pihak hotel untuk aksi kali ini. Charles kemudian kembali ke kamarnya, dan ketika Charles melihat Tony yang akan bergerak, Charles keluar dan langsung membogem Tony hingga ia tersungkur. Ia kemudian masuk ke dalam kamar dan menjelaskan kepada Max bahwa mereka semua adalah komplotan penipu. These two are gonna take you for everything you've got. She was looking sweet. Tidak lama kemudian Tony pun mulai bangkit, namun Charles berhasil menjotosnya lagi. Ia pun kemudian meminta agar uangnya dikembalikan, namun di tengah perdebatan, Max yang ketakutan mencoba merebut senjata yang dipegang oleh Charles, hingga tak sengaja mengarah kepada Lucy. Aksi baku tembak pun tak bisa dihindarkan, dan TJ, salah satu rekan mereka, juga akhirnya berpulang ke dunia lain. Padahal TJ juga sudah berdamai dan ingin mengembalikan uang Charles yang berada di resepsionis. Lantas tak beberapa lama kemudian polisi pun akhirnya datang. Mereka pun mengira bahwa ini hanyalah kasus perselingkuhan biasa. Sementara Charles dengan santainya pergi ke resepsionis untuk mengambil koper yang diberitahukan TJ sebelumnya. Dan ternyata benar, ketika dibuka koper itu berisikan banyak uang, dan pada akhirnya Charles pun bisa pulang dalam keadaan full senyum. Nah, seperti itu lalu cerita dari film The Rail. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Judi Setiawan, thank you for watching video, and until next time.